Karena Bang Abdan dan Bang Bewok lagi sibuk, jadi waktunya Indonesia Bagian Gadget atau WIG kali ini nih dia ambil alih ya Pressbookmania. Dan inilah deretan berita gadget terhangat, terkini, dan terupdate di minggu ini. Setelah menjadi salah satu alternatif aplikasi pengganti WhatsApp, Signal sudah mulai mengembangkan sederet fitur terbaru yang mirip dengan kompetitornya tersebut. Dalam memudahkan para pengguna WhatsApp yang mulai pindah ke Signal, Signal memperkenalkan beberapa fitur baru yang sebelumnya sudah berada di WhatsApp. Walaupun pada awalnya tidak begitu banyak fitur, sepertinya Signal sudah mulai serius untuk lebih mendapatkan hati para pengguna. Fitur pertama ada wallpaper untuk chat. Sebelumnya, room chat pada Signal tidak bisa digantikan dengan wallpaper apapun. Akan tetapi, dengan fitur baru tersebut memungkinkan para pengguna untuk mengubah wallpaper pada room chat. Kemudian Signal juga menambahkan fitur About, di mana fitur tersebut dapat membantu pengguna untuk menuliskan status atau mengenalkan dirinya secara singkat yang bisa dilihat di info kontak. Lalu pada update terbaru ini juga, untuk kalian yang menggunakan Signal, saat ini sudah bisa grup video call sampai 8 orang, di mana tadinya hanya bisa digunakan sampai 5 orang saja. Secara tidak terduga, MediaTek berhasil melibas Qualcomm dan HiSilicon pada kuartal 3 2020. Hasil tersebut didapat dari riset yang telah dilakukan oleh Counterpoint Research. Bukan hanya itu, pasalnya MediaTek juga berhasil mengalahkan Qualcomm dan HiSilicon di pasar Cina. Menurut hasil data yang didapat dari Shino Research, MediaTek memimpin chip di pasar Cina pada paruh kedua 2020 dengan market share 31,7%, di mana mengalami kenaikan dari paruh pertama 2020 yang hanya mendapatkan 17,9%. Lalu di posisi kedua ada HiSilicon dengan market share 27,2%, di mana mengalami penurunan dari sebelumnya yang mendapatkan sampai 37%. Kemudian disusul oleh Qualcomm dengan 25,4%, di mana mengalami penurunan juga dari paruh pertama dengan 30,8%. Menurunnya posisi Qualcomm disebabkan oleh Huawei yang telah menjadi salah satu konsumen terbesarnya sampai saat ini masih dilarang memakai komponen asal Amerika Serikat oleh pemerintahan Donald Trump. HiSilicon pun mengalami penurunan di mana pada sebelumnya mereka berhasil menempati peringkat pertama pada kuartal pertama. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang telah memperketat sanksi pada Huawei, di mana TSMC tidak boleh menyuplai pabrikan asal Cina itu lagi. Akibat kebijakan baru, WhatsApp dikabarkan sudah mulai ditinggalkan jutaan pengguna. Kebijakan baru dari WhatsApp yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini membuat jutaan penggunanya secara perlahan sudah mulai bermigrasi ke alternatif aplikasi messenger lain seperti Telegram dan Signal. Bahkan akibat keputusan yang penuh pro dan kontra tersebut, WhatsApp sampai harus menunda kebijakan tersebut yang sedianya mulai berlaku 8 Februari diundur jadi 15 Mei guna mensosialisasikan kepada pengguna soal perubahan yang akan mereka buat. Tapi apalah daya, para pengguna sudah berbondong-bondong pindah ke aplikasi alternatif. Bahkan selama 3 minggu pertama di bulan Januari, Signal sudah mendapatkan 7,5 juta pengguna dari seluruh dunia. Sementara aplikasi alternatif lainnya seperti Telegram sudah mendapatkan lebih dari 25 juta pengguna sampai minggu keempat di bulan Januari. TikTok telah memakan korban, kali ini merenggut nyawa gadis Italia. Setelah mengikuti tantangan yang disebut Blackout Challenge, gadis berusia 10 tahun di Palermo harus menghembuskan nafas terakhirnya di dunia. Dalam tantangannya tersebut, pengguna diminta untuk melilitkan ikat pinggang di leher dan menahan nafas sambil direkam menggunakan HP. Naas, gadis tersebut mengalami sesak nafas saat mengikuti challenge sebelum akhirnya meninggal dunia. Akibat kejadian ini, pengawas data pribadi di Italia meminta TikTok agar memblokir pengguna yang masih di bawah umur, walaupun TikTok sendiri telah melarang anak-anak di bawah usia 13 tahun untuk membuat akun di platformnya. Hal inilah yang membuat susah untuk menegakkan aturan tersebut. Alhasil, TikTok diminta untuk memblokir akun pengguna yang belum terverifikasi di Italia hingga 15 Februari mendatang. Setelah diperkenalkan pada Februari tahun lalu, Sony Xperia Pro akhirnya mulai dijual secara eksklusif di Amerika Serikat. Gak tanggung-tanggung, Sony membandrol HP flagshipnya tersebut dengan harga $2.500 atau berkisar 35,2 jutaan. Di mana harga tersebut lebih mahal dari motor trendy saat ini, yaitu Aerox yang hanya dibanderol di angka 20 jutaan. Sony Xperia Pro sendiri adalah versi Xperia One II yang lebih tangguh dengan 4 antena 5G dan konektor micro HDMI. Di mana konektor tersebut
tersebut nantinya bisa digunakan sebagai monitor eksternal untuk kamera Sony Alpha yang dapat terhubung ke server FTP. Untuk sektor dapur pacunya sendiri, Xperia Pro diotaki dengan chipset Snapdragon 865 yang dikolaborasikan bersama RAM storage 8/512GB. Kemudian, HP besutan Jepang ini juga dibekali layar seluas 6,5 inci beresolusi Ultra HD+. Dan untuk sektor baterai, Sony membekalinya dengan baterai berkapasitas 4000 mAh bersama dukungan fast charging. Facebook kembali lagi mengalami bencana. Kali ini telah kebocoran data pengguna. Gak tanggung-tanggung, sebanyak 500 juta nomor pengguna telah bocor dan diperjualbelikan oleh hacker dengan harga $20 per nomor telepon. Nomor-nomor tersebut merupakan nomor pengguna dari 19 negara, diantaranya Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Data tersebut rupanya diambil lewat celah keamanan Facebook yang telah ditambal pada 2019 lalu. Dan para hacker pun diketahui menggunakan bot Telegram untuk memudahkan orang yang ingin membeli data tersebut. Uniknya, bot ini bisa menemukan nomor telepon pengguna Facebook jika calon pembeli sudah memiliki ID penggunanya, dan jika calon pembeli sudah memiliki nomor telepon pengguna, bot tersebut nantinya bisa mencari ID Facebook yang ingin dicari. Infinix baru-baru ini merilis HP 1 jutaan terbarunya di Pakistan. HP terjangkau tersebut adalah penerus dari Infinix Hot 10 dan Hot 10 Lite yang diberi nama Infinix Hot 10 Play. Infinix sendiri membekali HP 1 jutaan terbarunya dengan otak utama Helio G25 yang dipadukan bersama RAM storage 2/32GB. Untuk sektor layar, Infinix Hot 10 Play mengusung layar IPS LCD seluas 6,82 inci dengan resolusi HD+. Pada layarnya tersebut juga tersemat kamera selfie berkonfigurasi 8 megapiksel. Lalu pada kamera belakang, Infinix menyematkan dual kamera dengan konfigurasi masing-masing 13 megapiksel dan 0,3 megapiksel. Untuk baterainya sendiri, Infinix Hot 10 Play dibekali dengan baterai jumbo sebesar 6000 mAh. Dan di Pakistan sendiri, HP ini dipatok dengan harga Rp1.699 atau berkisar 1,5 jutaan. Apakah akan masuk Indonesia? Sayangnya hal itu belum diketahui sampai saat ini. Setelah sebelumnya telah memperkenalkan Galaxy A02s di pasar Indonesia, Samsung kembali lagi meluncurkan HP 1 jutaan terbarunya di Thailand dengan nama Galaxy A02. HP terjangkau Samsung tersebut dibekali dengan layar LCD 6,5 inci dengan resolusi HD+. Pada bagian kamera, berbeda dari seri Galaxy A02s yang dibekali dengan 3 kamera pada bagian belakang, Galaxy A02 hanya dibekali dengan dual kamera pada bagian belakang dengan konfigurasi utama mencapai 13 megapiksel. Lalu pada sektor jeroan, Samsung sendiri menyematkan chipset MediaTek MT6739W yang dikolaborasikan bersama dua varian RAM storage 2/32GB dan 3/64GB. Kemudian pada sektor baterai, Galaxy A02 dibekali dengan kapasitas baterai mencapai 5000 mAh yang didukung dengan teknologi fast charging 7,75 watt. Untuk harganya sendiri di Thailand, HP terbaru Samsung ini dibanderol mulai dari 2.999 baht atau berkisar 1,4 jutaan. Pada Jumat pagi lalu, warga WhatsApp sempat dihebohkan karena munculnya status aplikasi pesan instan tersebut di akun para penggunanya. Bukan tanpa alasan, status tersebut dibuat WhatsApp dengan tujuan untuk meyakinkan para pengguna untuk tidak pindah ke aplikasi pesan lain karena kebijakan barunya yang sampai saat ini masih diperbincangkan. Sebelum di Indonesia, update status di WhatsApp ini juga muncul di berbagai negara seperti India, Afrika Selatan, dan Pakistan. Dengan bahasa yang sama, WhatsApp pada statusnya tersebut berupaya untuk meyakinkan para pengguna kalau aplikasi pesan instan tersebut benar-benar menjaga privasi para penggunanya. Kontroversi aturan baru tersebut memang membuat WhatsApp begitu pusing. Pasalnya jutaan pengguna WhatsApp telah pindah ke Telegram atau Signal hanya dalam waktu beberapa minggu. Bukan hanya beriklan di media massa, bos WhatsApp juga sampai turun tangan untuk memberi penjelasan kepada pengguna agar tidak beralih ke aplikasi lain. Bahkan WhatsApp juga sampai mengundur kebijakan tersebut selama 3 bulan lamanya yang seharusnya diimplementasikan pada 8 Februari 2021 dan diganti menjadi 15 Mei 2021. Sebelum lanjut ke berita terakhir, nih dia mau kasih tahu aja nih, kalau pada episode Waktu Indonesia bagian gadget selanjutnya, pembawa acara akan diambil alih oleh Bang Bewok. Dan untuk kalian yang ketinggalan berita di minggu-minggu lalu, bisa cek di playlist Pricebook. Dan ini dia berita yang terakhir.
Setelah sebelumnya pemerintah India telah memblokir game PUBG Mobile, game terbaru bernama Fearless and United Guards hadir sebagai alternatif dari game peperangan tersebut. Game action besutan Encore Games tersebut sudah dapat diunduh secara gratis di aplikasi toko Google Play Store dan akan menyusul beberapa bulan ke depan untuk ketersediaannya di App Store. Beruntungnya, pada saat peluncuran perdananya, game tersebut berhasil diunduh lebih dari 1 juta pemain dan mendapatkan rating 3,9 di Google Play Store. Walaupun hadir dengan pengganti, nyatanya game Fearless and United Guards memiliki genre yang berbeda dengan PUBG Mobile. Kalau PUBG Mobile merupakan game Battle Royale, Fearless and United Guards sendiri merupakan game action. Saat ini game tersebut hanya memiliki satu mode permainan, yaitu Campaign Mode. Fearless and United Guards sendiri menceritakan kisah prajurit India yang tengah berada di Lembah Galwan, tempat terjadinya bentrokan antara angkatan bersenjata India dan Cina. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan ketinggalan seputar gadget terkini dan pantengin Pricebook terus ya. Ciao Bella!